Polemik soal isu politik dan tudingan hoaks kembali memanas setelah seorang ibu dengan akun @liamedan8 menyemprot kelompok yang disebut sebagai penyebar informasi menyesatkan. Melalui pernyataannya, ia menyoroti narasi yang menyerang Jusuf Kalla, mulai dari isu utang hingga tuduhan sebagai penyokong dana politik. Ia menilai informasi tersebut sengaja dipelintir tanpa konteks utuh dan hanya bertujuan menggiring opini publik agar terpecah serta kehilangan fokus pada persoalan yang lebih besar. Dalam penjelasannya, ia juga menegaskan bahwa serangan terhadap Jusuf Kalla muncul setelah menyinggung isu ijazah palsu Jokowi, sehingga memicu reaksi berlebihan dari pihak yang tidak sepakat. Ia mengkritik cara penyebaran informasi yang dianggap provokatif dan tidak berdasar, sekaligus menilai publik perlu lebih cermat dalam menyaring isu yang beredar. Narasi ini pun memperlihatkan bagaimana perdebatan di ruang digital semakin tajam, dengan masyarakat saling berhadapan akibat informasi yang belum tentu terverifikasi kebenarannya. Ada apa, Termul? Manggil-manggil anak apa? Baru bangun aku. Kenapa kau bilang kami harus mempermasalahkan tentang utang Pak JK? Ya, kau memang spesialis utang ya kayaknya ya, Termul nih ya. Kemarin-kemarin kalian sibuk kali, semuanya kalian sibuk ya tentang utangnya Pak Anies. Ya. Sama Sandiaga Uno lah, sama Pak JK lah. Semua kau sebut, ya kan? Ternyata semuanya hoax, nol, ya. Karena apa? Ada ceritanya semua, uang itu, ya. Dan kau tidak tahu panjang ceritanya. Biasa kalian memenggal-menggalkan, memenggal-menggal cerita, ya. Sekarang kau bawa Pak JK. Kenapa ya akhir-akhir ini Pak JK jadi sorotan ya? Setelah Pak JK melaporkan si Rismon ya, yaitu pengkhianat yang masuk ke tempat kalian. Pengkhianat semua yang kumpul tempat kalian tuh. Yang sekarang ini yang kau sibukkan hutang ya, hutang Pak JK. Kemudian ada juga ya yang mengaku-ngaku mengatasnamakan Kristen Katolik ya, memperkarakan Pak JK karena ceramahnya yang menurut mereka itu bisa memecah belah gitu ya. Dari dulu udah terpecah belah ya. Tidak ada akurnya Islam Kristen itu di Poso di mana-mana ya. Tapi Pak JK itulah yang mendamaikan ya. Dan tidak mungkin seorang mantan presiden ini berpidato hanya 30 detik ya. Kenapa yang lain-lainnya nggak dikeluarkan videonya ya? Karena kalian ingin memperkarakannya dengan cara apapun ya. Jangan memalukan diri kalian sendiri ya, Termul ya. Di Kristen pun ada, orang Kristen pun mengatakan bahwasanya ucapan Pak JK itu benar ya. Aku kasihan sama kalian sebetulnya, tapi nggak apa-apa, aku bahaslah semua yang kau bilang nih ya. Satu ya, karena mulut kau jabir kali. Ya, pertama kau bilang hutang Pak JK. Jelas-jelas Pak JK orang yang terpandang dan memang banyak uangnya. Ya, nggak mungkin dia utang. Ya, sejak kapan dia bisa utang? Dia jadi mantan presiden itu sejak kapan? Ya, dari situ aja kau udah tahu kalau kekayaannya itu, ya, tidak mungkin dia berutang dengan kekayaannya yang banyak itu. Bahkan dia mendanai seperti kau bilang kan Pak Anies. Kok itu mendanai berarti duitnya banyak. Kaulah dulu, kalau uang kau cukup untuk makan, nggak mungkin kau ngasih orang. Itu aja ya. Kemudian yang kau bilang tadi apa tadi? Kita ini segala lama ini kita diadu domba. Nggak ada yang diadu domba. Kalau kau mau tahu yang adu domba, yang ijazah palsu tuh yang adu domba ya. Kalau dia memang punya ijazah, nggak perlu dia harus pakai pengacara sampai 1000 ya. Sibuk ya, tidak berani. Nggak gentleman itu, dipanggil di pengadilan nggak datang. Kau mikir sebagai masyarakat Indonesia yang baik, kita tuh harus datang ketika kita dipanggil oleh hukum. Paham kau? Artinya apa? Kenapa nggak datang? Mikir kau kalau ada pikiran. Tapi kalau ada pikiran ya say ya. Kemudian apa lagi ya? Tentang subsidi ya. Sekarang kau pikirkan aja.
Kalau tidak ada kenaikan di BBM ini, memang sebenarnya harus naik karena semua negara sudah melakukan itu untuk mengantisipasi kosongnya ya BBM di negara mereka. Kalau seandainya ini tidak dilakukan ya, maka nanti mati semua tuh kendaraan, tidak bisa beroperasi, apalagi di Selat Poros sana kapal kita yang besar belum bisa lewat. Karena apa? Karena kesombongan pemimpin yang sok-sok ikut-ikutan orang perang. Itulah yang kau dukung. Kau bilang kan pemimpin sebelah pemerintah kok kan. Coba kau kasih tahu dulu, negara kita ini aja pun kacau balau ya. Negara kita ini aja susah ya. Kacau balaunya nggak bisa diurus. Sok ngurus negara orang ya. Sekarang gara-gara itu kita diboikot. Kau pakai otak lah ya. Harusnya kita damai-damai aja walaupun dalam kesusahan ya, nggak ikut-ikutan masalah urusan rumah tangga orang. Paham kau ya? Kemudian tentang ijazah bohir, nggak ada dia bilang kalau dia bohir. Justru dia melaporkan Rismon karena dia dikatakan bohir. Nggak ada dia bilang uangku sekian untuk mengusut ijazah. Terbalik kau jangan menyebar hoax ya. Mulut kau nggak sama dengan jilbab kau itu ya. Hati-hati kau, mulut kau itu akan dibawa ke neraka sana nanti, ke akhirat itu dibawa ya. Ya jangan coba-coba. Kalau dia mengaku, ngapain dilaporkannya Rismon. Terus apa lagi tentang kau bilang keos kata Pak JK. Kayak mana nggak keos kalau begini? Dolar aja udah berapa sekarang ya. Dan gimana nggak jadi rusuh? Mau kau kayak yang kemarin itu yang ada penjarahan di Indonesia nih ya. Karena apa? Karena tidak ada lagi pemasukan, penghasilan orang udah menipis ya, sementara harga naik tinggi. Itu jadi chaos bisa ya. Paham kau? Terus pemerintah apa tadi kata kau, mati-matian menyelamatkan uang negara. Kau bilang dari mana kau tahu menyelamatkan uang negara? Kau orang pemerintah rupanya. Kalau menyelamatkan uang negara nggak sulit ya. Hapuskan MBG itu ya, selamat uang negara, tahu kau ya. Dan tidak perlu juga mengantarkan uang ikut-ikutan BOP itu sampai 17T ya. Nggak perlu juga ya ada perjanjian dengan orang yang sedang berkonflik. Paham kau? Itu dia kalau menyelamatkan negara nih, uang negara ya. Sampai mengeluarkan motor listrik harga yang kalau di sini pasaran itu yang aku beli Polytronan itu 17 juta, udah keren kali ya kan, udah model-model motor besar itu satunya sampai 50 juta. Enggak aja, itu enggak menyelamatkan uang negara, menghamburkan uang negara dan ditilep. Paham kau? Kos kaki 100 ribu satu, kos kaki 10 ribu 3. Tahu kau ya? Apalagi itu fakta ya, bukan hoax ya. Kau bilang jangan terprovokasi. Kau saja yang memprovokasi saat ini. Kau ya. Kau bilang ini orang ini memprovokasi, orang ini menunjukkan wajah Pak JK yang kau tulis tuh. Siapapun bisa nulis kayak gitu ya. Siapa yang terprovokasi? Nggak ada. Kau yang memprovokasi ya. Kau Bajar dan Termul yang memprovokasi karena kalian diperintahkan untuk memprovokasi. Yang kau bilang orang ini, kau bilang apa tadi? Sialan dan segala macam. Orang itu adalah mantan presiden yang namanya bersih. Enggak seperti mantan presiden kau ya, yang ijazahnya belum jelas ya. Karena apa? Karena dia nggak berani menunjukkan ijazahnya ya. Nggak ada tuh yang namanya ijazah. Itu adalah hak data dan segala macam. Kau aja masuk kerja harus pakai ijazah, harus tunjukkan ijazah kau. Ijazah itu tidak menentukan data-data pribadi kau akan terbongkar, tidak ya. Kayak mana pula orang-orang yang membawa ijazah kemana-mana untuk melamar kerja, untuk apa dibawanya kok? Bakal terbongkarnya data-data pribadi dia. Ada sedeng ya. Kau bilang bisnis, untuk menyelamatkan bisnisnya dia tidak menyelamatkan rakyat. Kata siapa? Dia nggak perlu bisnis lagi, udah kaya. Tahu ya. Itu aja lah ya. Jadi itu aja yang aku terpaksa aku catat supaya jangan menyimpang kemana-mana ya. Intinya kalian lagi menyoroti Pak JK karena Pak JK kalian tuduhkan menjadi bohir. Ternyata Pak JK berani melaporkan orang yang menuduh dia. Dan sekarang dengan segala macam cara kalian lakukan untuk menjatuhkan Pak JK dan untuk apa?
untuk mengalihkan isu supaya ijazah palsu ini ngambang nih, hilang. Nggak bisa hilang, say, ya. Urusan Pak JK, urusan ijazah palsu tetap akan berjalan. Pak JK insya Allah tidak akan bisa diseret ke ranah hukum karena memang ada bukti videonya, bukan itu yang dibilangnya, ya. Dan tidak ada unsur di sana yang seperti kalian tuduhkan, ya. Kalian ini suka kali mencari isu yang aneh-aneh, ya, untuk mengalihkan isu bapak kalian tuh, ya. Tunjukkan aja Pak, bilang ijazahnya supaya nggak rusuh Indonesia nih. Yang membuat rusuh Indonesia ini cuma itu satu, ya. Gitu aja lah, ya. Hidup Bang Roy, hidup Pak JK. Assalamualaikum. Los sama termul. Rasain lu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya.